Udah diulang aja nggak apa-apa ya. Dah yuk kita mulai lagi ya. Sudah 30 menit ya. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Yuk kita berdoa dulu. Tuhan, kami minta Tuhan supaya tidak ada telepon masuk lagi Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang akan memberkati live ini. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saya nggak tahu ya, tiap kali ada telepon masuk pasti suara saya hilang. Udah berapa kali itu terjadi ya, tiap kali telepon masuk pasti suaranya langsung hilang. Nah ini saya sudah 30 menit bicara. Saudara sabar ya, saya akan ulangi. Kalau enggak nanti masuk YouTube-nya enggak jelas ya. Review sebentar, nanti enggak usah di-review ya. Jadi review sebentar bagaimana hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana menerobos berkat Tuhan saat terpuruk ya. Khususnya kita hari ini yang ada ya, yang ada hari-hari ini masa-masa yang sulit di dalam masa-masa tahun 2025 ya. Kita melewati banyak lembah air mata, lembah kekelaman, lembah bayang-bayang maut. Ada banyak orang yang rata-rata pasti bilang gini, aduh Bu Eli kuat enggak ya menjalani hidup. Ada banyak orang yang hari-hari ini berkata sudah enggak kuat lagi. Tapi pastikan hari-hari ini, kalau Tuhan berkata kita punya kekuatan, apa yang hari ini Tuhan pasti akan sediakan di tahun yang akan datang itu sesuatu yang besar, sesuatu yang baik. Tapi yang perlu kita ingatkan hidup kita, tidak ada sesuatu berkat yang besar tanpa perubahan hidup atas hidup kita. Nah, saya dapat 1 Yohanes 5 ayat 19 yang berkata, 1 Yohanes 5 ayat 19 berkata, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia itu berasal dari kuasa si jahat. Ya, saudara pastikan hari ini ketahuilah bahwa hidup kita harus disadarkan bahwa kita ini berasal dari Allah. Tangkep ya. Sedang dunia ini seluruhnya ada di bawah kuasa si jahat, iblis. Iblis itu hari-hari ini karena dia tahu waktunya sudah semakin singkat, maka dia berjalan berkeliling mengaum-ngaum seperti singa yang mengaum-ngaum ya. Dia hendak menelan hari ini siapa yang bisa ditelan. Jangan pernah merasa bahwa kita kuat. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya ketika kita mengingatkan hidup kita, kita ini berasal dari Allah. Kalau dunia ini ada di bawah kuasa si jahat, kita jangan sampai kita dikuasai oleh si jahat. Pastikan respon kita tetap dalam pengendalian Tuhan. Tangkap ya. Dan saudara hari ini belajarlah yang seperti saya jelaskan. Kalau kita berasal dari Allah, maka kita pasti hidup di dalam kebaikan, kemurahan Tuhan, Allah belaka, kasih setia Allah yang selalu baru setiap hari, tidak pernah habis-habisnya. Hari ini ada kebaikan Tuhan, ada kemurahan Tuhan, ada kasih setia Tuhan yang selalu mengikuti saudara dan saya setiap hari karena kita berasal dari Allah. Allah menyediakan kebaikannya buat saudara di masa sukar. Allah menyediakan kemurahan. Daud berkata, kebaikan kemurahan Tuhan belaka mengikuti aku seumur hidup. Kasih setia Tuhan tidak pernah habis-habisnya rahmatnya buat saudara dan saya. Pastikan hari ini kita sebagai anak Tuhan jangan pernah takut menghadapi masa-masa apapun bersama Tuhan. Yang penting hari ini hidupmu aman. Kalau kita berasal dari Allah, Allah pasti memberikan apa yang Dia punya. Dia sumber berkat, Dia sumber kesehatan, Dia sumber kehidupan. Kalau kita berasal dari Allah, maka kita adalah anak Allah yang berhak memiliki apa yang Tuhan sudah sediakan buat anak-anaknya. Yang paling penting, jangan sampai ketika kita berasal dari Allah, tapi iblis sang penguasa
dunia yang jahat yang menguasai hidup kita. Jangan sampai kita hari ini gampang-gampang sakit hati, gampang-gampang marah, gampang-gampang emosi, gampang-gampang tidak bisa ngampuni orang karena kita hari ini dikuasai oleh si jahat. Pastikan tetap dalam pengendalian Tuhan. Seperti yang saya cerita, bagaimana ada seorang yang konseling sama saya, ya benar-benar ngalami fase yang tidak mudah. Ketika seorang ibu ini berkata, gara-gara suaminya dulu berbuat salah, ketika dipulihkan, suaminya kembali dalam keadaan sakit, ya sudah. Mungkin keuangan juga terpuruk dan ibu ini harus bekerja, ibu ini harus membantu suaminya, tidak mudah. Tiap kali dia mau berbuat baik, yang jahat dalam hatinya timbul. Apa yang jadi isi hati ibu ini selalu berkata, kok enak kamu mau diperlakukan seperti ini. Isi hati selalu mengingat-ingat kesalahan suaminya yang dulu waktu jaya, dulu waktu enak, ndak inget kamu. Dulu waktu enak hidupnya foya-foya dengan orang lain. Sekarang sakit, sekarang sudah uangnya ndak punya, kembali kepada kamu. Ketika ibu ini mengingat, maka setiap kali dia mau berbuat baik, selalu dalam hatinya timbul rasa tidak terima, tidak adil, timbul amarah, ya sehingga dia sulit untuk melakukan. Tapi dia belajar memaksakan diri untuk tetap merawat suaminya, untuk tetap bekerja. Bahkan dia berkata, saya jengkel, kadang-kadang suami saya itu mulutnya masih kasar. Waktu itu terjadi, saya cuma bilang, Bu, sekali ibu berbuat baik, ibu tetap berbuat baik. Ibu setia aja sama suami walaupun sudah menyakiti, ya. Pastikan kita kalau ada di dalam kuasanya Tuhan, kita bukan ada di dalam kuasa si jahat, maka kita hari ini berasal dari Allah, maka kita tidak akan pernah menuntut perceraian apapun. Karena istri-istri, sadarilah bahwa engkau adalah tulang rusuknya Adam. Tidak ada Adam 1, tidak ada Adam 2. Adam-Adam, suami-suami, pastikan bahwa engkau tetap punya satu Hawa sebagai istri masa mudamu. Tidak ada istri muda. Kalau kita sadar bahwa kita berasal dari Allah, kita tidak akan melakukan sesuatu yang hari ini, apa yang iblis katakan, apa yang dunia katakan, apa yang tren dunia ikut-ikutan, kita tetap ikut-ikutan pola dunia. Kita justru hari ini, dan waktu saya berkata seperti itu, tiba-tiba Tuhan kasih ayat Amsal 28 ayat 25b sampai 26. Amsal 28 25b sampai 26 yang berkata, tetapi siapa yang percaya kepada Tuhan diberi kelimpahan. Tangkap ya, tahun depan siapa yang kepingin lihat kelimpahannya Tuhan, berkat Tuhan, kita harus terobos, saudara. Saudara jangan pernah mau diintimidasi oleh iblis. Hidupmu susah, hidupmu sulit, hidupmu pas-pasan, kasihan deh lu. Tidak ada. Karena kita hari ini harus mengingatkan bahwa kita berasal dari Allah. Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar, Allah yang luar biasa, Allah yang sampai hari ini dia punya mujizat untuk membelah laut dalam sekejap, membangkitkan orang mati dalam sekejap. 5 roti 2 ikan akan jadi 5.000, sisa 12 bakul, itu dalam sekejap. Dan kita berasal dari Allah yang sanggup membuat mujizat, bahkan Allah yang sudah menyediakan berkatnya buat orang benar. Jadi tidak ada salahnya kita hari ini punya langkah boim, bondo iman, nekat, modal iman, percaya. Walaupun keadaan hidupmu sulit, tapi percayalah, ayat 26 berkata, siapa yang percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal. Waktu saya dapat ayat ini, saya ngomong, Bu, ingat loh Bu, kalau ibu terus ikuti hatinya ibu jadi orang bebal. Orang bebal itu tidak akan menikmati berkatnya Tuhan. Orang bebal itu tidak akan menikmati berkat kelimpahan Tuhan. Jujur, hari-hari ini ada banyak orang ya sulit untuk melepaskan apa yang jadi isi hatinya. Kebanyakan orang selalu melakukan sesuatu ketika isi hatinya sedih, responnya pasti salah. Isi hatinya jengkel seperti ibu tadi,
Kalau dia berkata, kok enak, tidak terima saya, kok enak, kok enak, kok enak. Setiap kali berbicara kok enak, dia selalu kepingin melakukan yang baik, tapi itu menghambat perbuatan baiknya, sehingga yang ada bukan perbuatan baik yang tulus, tapi kepaksa. Gregetan Bu Eli, rasanya kepingin saya cubit. Nah ini, tidak lulus karena Tuhan melihat hati. Setiap kali apa yang menjadi isi hatimu sendiri, jangan pernah dengar. Lebih baik kita percaya aja kepada Tuhan. Walaupun kenyataannya hatimu berkata sakit, walaupun hatimu berkata marah, walaupun hati ini berkata takut, khawatir. Tapi pastikan hari ini, apa yang menjadi isi hatimu berbicara ketakutan, jangan-jangan bangkrut, jangan-jangan nanti akan seperti ini. Mungkin banyak orang yang hatinya hari-hari ini penuh ketakutan, penuh amarah, penuh dendam, penuh sakit hati. Saudara, jangan pernah dengar apa yang jadi isi hati kita, tapi belajarlah percaya. Orang yang percaya kepada Tuhan selalu memerintahkan isi hatinya dengan damai sejahtera dan sukacita. Makanya kalau kita survei, ya jujur, ayo tahun 2025 ini kita perlu melakukan evaluasi. Saudara hidup di tahun 2025, lebih banyak duka cita atau lebih banyak sukacita, lebih banyak mengucap syukur atau lebih banyak bersungut-sungut. Padahal standarnya Tuhan, kalau kita mau percaya kepada Tuhan, kita pasti dengar apa kata Tuhan. Tuhan selalu berkata, bersukacitalah senantiasa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Tuhan tidak pernah berkata, bersukacitalah saat uangmu banyak, bersukacitalah saat suamimu baik, saat istrimu baik, saat anak-anakmu baik. Tidak ada kan kata-kata bersukacitalah saat semuanya baik. Tapi yang dikatakan selalu bersukacitalah senantiasa. Artinya keadaanmu tidak baik, ya sukacita. Suamimu tidak pulang, ya sukacita. Kan kita tidak mau percaya dengan isi hati kita. Kalau suami tidak pulang, sedih ya pasti sedih. Tidak punya uang, sedih ya pasti sedih. Tapi Tuhan melarang untuk kita mempercayai apa yang jadi isi hati kita. Itu sebabnya hari ini yuk, ada hal yang pertama, abaikan, buang apa yang jadi isi hati kita. Jangan percaya, tapi percaya kepada Tuhan. Kita adalah orang yang diberi kelimpahan. Kalau kita terus percaya kepada hati kita, maka kita tidak akan menikmati kelimpahan. Kita menutup kelimpahannya Tuhan, karena di mata Tuhan kita adalah orang yang bebal. Standarnya hati orang benar tidak boleh diisi dengan sampah. Semakin banyak sampah, saudara semakin dengar apa kata sampah. Hidupmu adalah orang yang bebal, yang tidak akan melihat terobosan berkat di tahun yang akan datang. Engkau hanya jadi orang bebal, jangan mimpi orang bebal bisa menikmati kelimpahannya Tuhan. Itu sebabnya hari ini belajar sesuatu yang kita dapat dari Tuhan. Yuk buka terobosan berkat, jangan takut. Apa yang Tuhan akan katakan bahwa Allah itu Allah yang adil. Ibrani 6 ayat 10 berkata, sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaan dan kasihmu. Hari ini Tuhan tidak pernah lupa dengan apa yang saudara lakukan buat Tuhan. Tuhan tidak pernah lupa kasihmu kepada Tuhan. Sekalipun terlihat hidup tidak adil, tapi Allah bukan tidak adil. Dia tahu waktu yang terbaik untuk membalas setiap apapun yang kita tabur bersama Tuhan. Benih kebenaran suatu kali itu akan memerdekakan saudara dan saya. Keadilan Tuhan pasti akan memerdekakan saudara dan saya. Hari ini pastikan Allah bukan tidak adil. Nah berikutnya, ketika saya belajar sesuatu untuk menyiapkan ayat ini, Tuhan berikan ayat di Mazmur 108 ayat 14. Pastikan akan terjadi terobosan ketika kita akan diberi kelimpahan. Syaratnya boim, bondo iman, modal iman, nekat jadi orang percaya. Bukan nekat melakukan dosa, bukan saudara. Kalau orang sudah kepepet biasanya gelap mata. Ya, orang kalau sudah kepepet pinjol, ya apalagi orang sudah kepepet ya sudah ngambil milik yang bukan miliknya orang. Orang kalau sudah kepepet matanya buta, melakukan sesuatu yang hanya motivasinya demi uang, berbagai macam cara sudah dilakukan. Nah ini orang kepepet.
Tapi sekali lagi, pada waktu kita terdesak, kita sudah kepepet, kita tetap nyadarkan diri kita. Kita ini berasal dari Allah. Kita bukan anaknya iblis. Tidak ada orang benar yang kepepet melakukan sesuatu yang salah. Tapi waktu kita kepepet hari ini, tetap sadarkan bahwa kita berasal dari Allah. Orang yang kepepet pada waktu kita dengar hati kita. Mungkin orang kalau sudah kepepet, hatinya pasti bilang gini, bales, kok enak. Ya, mungkin hati kita iri, lihat orang, lihat tuh tetanggamu tuh. Ambil suaminya orang kaya raya, tajir, uangnya banyak. Kamu setia sama suami, apa hasilnya? Mungkin kalau orang sudah kepepet, iblis ini menguasai hidup kita, dia berjalan di keliling, hatimu akan dipenuhi oleh banyak intimidasi yang engkau simpan hari ini. Pastikan hari ini kalau kita kepepet, modalnya nekat percaya, bukan nekat ambil jalan pintas, tapi nekat hari ini punya iman, modal iman. Orang Jawa berbicara bonek, bondo nekat, bondo iman, modal iman, percaya, itu yang nekatnya. Bukan nekat hidup dalam dosa, nekat hidup dalam ambil yang bukan milikmu, tipu sana, tipu sini, koruptor, bukan itu. Tapi nekatnya, nekat percaya kepada Tuhan, supaya tahun depan kita melihat kelimpahan itu akan datang. Kenapa? Karena kita sudah nekat. Satu tekad kita hari-hari ini, aku memilih tetap percaya. Ketika kita memilih tetap percaya, maka kita pasti melihat kelimpahan. Yang pertama, pastikan hari ini jangan percaya dengan isi hatimu. Pastikan hatimu jangan banyak sampah. Ya, orang kalau banyak sampah pasti keluarnya jahat nanti. Orang banyak sampah keluarnya pasti buahnya pahit. Buah perkataannya pahit karena sampah di dalam hatinya, karena dia lebih mempercayai sampah. Dan waktu saya bicara dengan ibu ini, ibu jangan percaya dengan isi hatimu. Hari ini kalau isi hatimu berkata kok enak, ibu lawan semua kok enak itu. Ibu gantikan, aku memilih tetap percaya. Sekalipun di masa yang lalu suamiku memperlakukan tidak baik, tapi aku mau membalas kebaikannya dengan kasihku, maka ibu akan berespon benar. Tapi kalau ibu ngikuti hati ibu sendiri, ibu tidak akan pernah bisa mengikuti apa katanya Tuhan. Ibu akan jadi orang yang semakin hari semakin dikendalikan oleh iblis. Nah, yang kedua, Mazmur 108 ayat 14 ya. Jadi sekali lagi mau lihat terobosan berkat, yuk jangan pernah ngotori hati. Jangan percaya dengan isi hati apa yang dikatakan hatimu sendiri, tapi percaya kepada Tuhan. Itu yang jauh lebih penting. Semua yang terada di hatimu, sedih semua, hari ini gantikan sukacita. Kesedihanmu tidak boleh tinggal lama-lama. Realita memang kalau orang ditipu orang pasti sedih. Tapi kita percaya, jangan terus percaya dengan kesedihan. Isi hatimu selalu ngingatkan, banyaknya uangnya diambil uang teman baikmu. Tuh lihat isi hati kita loh, selalu berkata, lihat tuh temenmu kurang ajar, ya, menusuk hidupmu dari belakang, menfitnah hidupmu. Mungkin itu kita hari-hari ini kita lakukan. Tapi pastikan Mazmur 108 ayat 14, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Tangkep ya saudara dan saya, tahun depan kita memasuki tahun 2026 bukan dengan sendiri, tapi karena kita berasal dari Allah, maka kita masuk tahun 2026 dengan Allah. Kita katakan dengan Allah, aku masuk tahun 2026, aku akan melihat Tuhanku melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Dengan Allah aku masuk tahun 2026. Aku akan melihat kelimpahan yang Tuhan sudah sediakan buat aku. Syaratnya apa? Gampang ya, saudara. Bonek, nekat sudah. Jadi orang percaya, nekat percaya. Bukan nekat ambil jalan pintas, bukan nekat ambil jalan dosa, tapi nekat, semakin nekat, bonek, semakin
bondo iman, modal iman percaya masuk tahun 2006. Tuhan, walaupun tidak ada dasar untuk berharap seperti Abraham, tidak mungkin kakek nenek bisa punya anak keturunan, walaupun hari ini keadaan Sarah sangat lemah, Abraham sangat lemah, walaupun sangat tertutup rahim Sarah, tapi tetaplah punya percaya kepada Tuhan. Abraham ini salah satu orang yang bonek, tidak ada dasar berharap, sangat lemah, sangat tertutup, tapi Abraham bonek, saudara. Dia nekat untuk tetap mempercayai Tuhan, dan Tuhan memberkati Abraham berlimpah-limpah, berbicara limpah. Bukan satu keturunannya, tapi berlimpah seperti banyaknya pasir di laut, bintang di langit. Makanya firman ini tidak pernah bohong. Tuhan selalu berkata berlimpah. Tahun depan berlimpah, asal bonek, nekat, percaya saja. Tidak ada alasan untuk saudara mulai pikir, aduh tidak mungkin loh Tuhan, tidak mungkin. Suamiku sudah tidak pulang, tidak mungkin Tuhan, tidak mungkin. Tuhan sudah bangkrut, tidak mungkin Tuhan. Siapa yang berkata tidak mungkin adalah orang yang bebal karena saudara lebih percaya hati. Hari ini kita mau masuk tahun depan, yuk katakan, Tuhan, aku masuk tahun depan dengan Allah, aku akan menikmati kelimpahan. Dengan Allah, aku akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang gagah perkasa akan terjadi dalam rumah tanggaku, keuanganku, anak-anakku, ya, masa depanku, semuanya, kesehatanku. Saudara boleh berkata, apa yang perlu kita lakukan syaratnya? Sebab Tuhan sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Hari ini perbuatan gagah perkasa akan kita lihat terobosan. Karena Tuhan bilang gini, nak, jangan takut. Keuanganmu jadi musuhmu hari ini. Apa sih musuh kita hari ini? Keuangan, sakit penyakit, anak-anak, suami, istri, mertua, ipar, usaha yang sepi, PHK. Mungkin itu jadi pergumulan, struggle kita menghadapi musuh yang seperti itu. Tuhan memberikan kabar sukacita. Jangan takut. Aku sendiri. Ayat ini ada garis bawah. Kayak paling suka kalau ada kata sendiri. Aku sendiri akan menginjak-injak para lawanmu. Serahkan lawanmu ke dalam tanganku. Jangan andalkan kekuatanmu untuk menghadapi lawan-lawanmu. Tuhan jelas berkata, aku sendiri. Berarti perlu bagian saudara enggak? Perlu kepintaran saudara enggak? Perlu kehebatan saudara enggak? Hari itu untuk bisa menginjak-injak para lawan-lawan kita. Enggak. Tuhan bilang gini, aku enggak butuh kehebatanmu. Kalaupun kau enggak punya modal, aku enggak butuh modalmu. Aku butuh rasa percaya, dan aku butuh yaitu serahkan apa yang jadi pergumulanmu ke dalam tanganku, maka aku sendiri yang akan menginjak-injak para lawanmu. Saudara, kita bisa ambil langkah profetik. Hari ini pastikan mulut, hidup mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakan, makan buahnya. Kalau kita mulai hari ini boleh tidak profetik? Tadi ada seorang ibu yang sudah ambil langkah profetik. Dia berkata, Bu, saya sudah dengar khotbah ibu, saya ambil langkah profetik. Saya tanya, apa Bu profetiknya? Saya bilang, hari ini Tuhan sendiri yang akan menginjak-injak. Dia sebut nama wanita tobat, wanita yang ganggu rumah tangganya. Saya percaya kalau Tuhan sendiri yang menginjak-injak wanita tobat ini, maka percayalah Tuhan yang ganti memulihkan rumah tanggaku. Kita hari ini yang mengalami keuangan, saudara boleh berkata, Tuhan, Engkau sendiri yang menginjak-injak bangkrutku Tuhan. Saya percaya kalau Tuhan nginjak bangkrutmu, maka yang muncul bukan bangkrut lagi, tapi berkat. Tangkep ya.
Kalau yang diinjak-injak adalah wanita yang mengganggu rumah tanggamu, maka yang dimunculkan Tuhan pasti pemulihan. Kalau Tuhan sendiri yang menginjak-injak hari ini pria yang mengganggu rumah tanggamu, maka yang dimunculkan nanti istrimu akan berubah. Saudara bisa berdoa mulai hari ini, Tuhan sendiri yang menginjak-injak karakter-karakter tidak baik anak-anakku. Mungkin anak-anakmu suka main namanya medsos, suka main judi online. Mungkin hari ini anak-anakmu suka dugem dan sebagainya. Kita boleh mengambil firman ini, karena firman Tuhan itu adalah sesuatu pedang, pedang yang bermata dua, pedang roh yang bisa memisahkan antara jiwa. Hari ini pastikan waktu kita berkata, Tuhan sendiri yang akan menginjak-injak roh judi suamiku, roh zina suamiku, roh marah suamiku, roh sakit hati istriku dan sebagainya. Mungkin engkau lagi bergumul dengan anak-anakmu, roh suka dugem anak-anakku. Hari ini katakan, hari ini Tuhan sendiri menginjak-injak usahaku yang sepi. Kalau Tuhan nginjak usahamu yang sepi, maka usahamu akan jadi usaha yang diberkati Tuhan. Tangkap ya, karena Tuhan hari ini berkata, tapi ada sesuatu yang harus kita lakukan, win-win solution, yaitu apa? Kalau Tuhan sendiri yang menginjak-injak musuhnya kita, Tuhan bilang gini, kamu juga sendiri yang harus menginjak-injak musuhku di dalam hidupmu. Jadi sekali lagi kita kerjasama ya sama Tuhan tahun depan. Kalau pengen lihat terobosan di masa-masa terpuruk, yuk. Musuhnya Tuhan dalam hidup kita apa selama ini? Engkau suka marah, injak itu, injak. Tiap kali mau marah, injak marah. Tiap kali mau sakit hati, injak sakit hati. Karena itu musuhnya Tuhan dalam hidup kita. Hari ini engkau mau apa? Mau sakit hati, mau marah, mau emosi, semua diinjak. Itu musuhnya Tuhan. Kalau mulutmu mau marah, mau maki orang hari ini, injak ini mulut. Mulutnya ditutup gini. Nggak boleh mulutku, nggak boleh ngomong apapun, nggak boleh balas maki-maki, tapi harus berkata sesuatu yang baik. Saudara percaya, hari ini kalau hidupmu dimaki-maki orang, nggak usah balas. Saudara dikatakan apapun, saudara cuman berkata, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Karena dengan demikian, saudara melepaskan berkat buat orang yang menyakiti hidupmu. Dan saudara akan menikmati berkatnya Tuhan. Biarkan urusan orang mau menghakimi kita, orang mau menfitnah kita, itu urusan dia sama Tuhan. Tapi bagian kita jangan sampai terpancing emosi. Saudara tetap injak-injak yang namanya musuhnya Tuhan di dalam hidup kita. Kalau itu terjadi tahun depan, saudara, dengan Allah kita masuk tahun 2026. Bukan lagi dengan kegagalan-kegagalan, tapi dengan Allah kita melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Saya dapat perenungan ini beberapa hari yang lalu. Saya bilang, Tuhan, saya percaya ada sesuatu yang Tuhan akan buat terobosan. Seringkali kita sudah punya kuasa untuk menerobos, tapi seringkali kita tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Kita cuma nuntut Tuhan pulihkan masalahku, tapi kita tidak pernah dengar teriakan Tuhan, aku juga mau engkau hari ini menginjak-injak musuhku dalam hidupmu. Kita percaya musuh kita bukan suami kita, musuh kita bukan orang-orang yang nyakiti kita, musuh kita bukan keuangan kita. Itu semua menjadi musuhnya, bagiannya Tuhan. Karena lawan kita itu bagiannya Tuhan. Tuhan sendiri yang ngambil, yang nginjak-nginjak para lawan kita. Tapi pastikan bagian kita adalah musuhmu, melawan tipu daya iblis yang bekerja di dalam hatimu, di dalam pikiranmu hari ini, supaya respon kita benar. Makanya hari ini tidak usah takut ya, kita sebentar lagi selesai. Saudara dan saya ada 3 tips. Yang pertama, kita harus percaya kepada Tuhan, bonek, nekat untuk percaya. Tidak usah percaya dengan isi hatimu, apa hatinya sendiri, isi hati kita. Itu yang pertama. Yang kedua, hari ini
kita harus belajar menyerahkan. Yang jadi pergumulan kita, apa yang jadi musuh kita hari ini? Orang jahat, orang yang bawa kabur suamimu, orang bawa kabur istrimu, bawa kabur uangmu, penyakit kanker yang jadi struggle-nya kita, yang menghantui kita, yang membuat kita hari-hari ini takut, khawatir. Tuhan mau, yuk, itu bagiannya Tuhan. Tuhan berkata malam ini, serahkan itu kepadaku. Waktu dan caraku, pasti itu akan aku injak. Kalau musuhmu aku injak, aku telan habis semua musuhmu, semuanya pasti beres. Tahun depan bersama dengan aku, kamu akan melakukan perbuatan yang gagah perkasa. Itu yang kedua, saudara harus berserah. Apa yang jadi bagiannya Tuhan, kasih sama Tuhan. Jangan hari ini nekat pinjam online. Saudara tidak berserah, itu namanya. Kalau saudara punya utang sudah serahkan sama Tuhan. Jangan nekat pinjol. Nanti itu saudara tidak menyerahkan, tapi saudara sendiri yang berusaha menginjak-injak hutangmu. Nanti hutangnya tidak hilang, malah terjerat hutang pinjol. Pasti itu. Makanya hari ini yuk, kalau kita mau kalau kita mau marah, sudah itu loh yang jadi musuh kita. Itu yang ketiga. Berarti yang ketiga, Tuhan mau, musuhnya Tuhan dalam hidup kita, yaitu kita yang injak-injak. Ya, musuh Tuhan dalam hidup kita yang injak-injak. Sebentar saya hitung. Hari ini pastikan yuk 3 hal ini kita bawa. Kita percaya tahun depan kita pasti akan lihat kelimpahan seperti Amsal 28 ayat 25b dan 26 akan digenapi. Mazmur 108 ayat 14, dengan Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara besar. Saudara, dari tadi firman ini kalau dilihat bisa connect. Ya, firman ini connect. 1 Yohanes 5 ayat 19 mengingatkan, kamu berasal dari Allah. Dunia ini ada di dalam penguasa si jahat. Kita ingatkan kalau kita dari Allah, Allah pasti akan memberikan apa yang jadi kebaikan, kemurahan, bahkan kasih setianya yang berlimpah di tahun depan. Jangan takut. Nah, saya bukain ayat 1. Bagaimana saudara tahu bahwa orang kalau sudah bisa menginjak-injak musuhnya Tuhan dalam hidup kita, maka kita ini jadi orang benar yang diberkati Tuhan luar biasa. Saudara percaya Mazmur 112 ayat 1-3 itu berbicara. Saya bukain, setelah itu kita selesai, kita istirahat. Mazmur 112 ayat 1-3. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka segala perintahnya. Saudara, pastikan kita sangat suka ya sama perintahnya Tuhan. Perintahnya Tuhan tetap diingat ya. Hari ini berserah, serahkan musuhmu ke dalam tangan Tuhan. Injak musuhnya Tuhan dalam hidup kita. Bonek nekat percaya sama Tuhan, maka anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. 3, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Pastikan saudara dan saya akan melihat bukan hanya kelimpahan, bukan hanya melakukan perbuatan gagah perkasa, tapi kita akan melihat ada harta dan kekayaan ada dalam rumah. Rumah berbicara seisi rumah. Ada anak cucu yang perkasa di bumi. Angkatan orang benar yang diberkati. Amsal 20 ayat 7. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Saudara dan saya adalah orang benar yang bersih kelakuannya. Saat kita menginjak-injak musuhnya Tuhan dalam hidup kita, maka berbahagialah keturunannya. Orang benar yang hari ini bisa melihat terobosan berkat. Keturunanmu akan jadi keturunan orang yang berbahagia, keturunan yang perkasa di bumi, keturunan yang diberkati. Siapa yang tidak kepingin lihat anak cucu kita perkasa, diberkati, berbahagia pada waktu kita hari ini rajin-rajin terus menginjak-injak. Saudara jangan bingung nginjak-injak masalahmu, itu bukan bagian. Seringkali kita salah. Kita hari ini teledor,
Teledornya gimana? Kita berusaha nginjak-nginjak musuh kita, ya, khususnya di medsos banyak ibu-ibu yang nginjak-nginjak pelakor, nginjak-nginjak wanita tobat. Itu tidak akan menyelesaikan masalah. Justru kita harus berserah, sudah serahkan, ya. Kita ambil langkah profetik. Nah, ayat 1 setelah itu kita selesai. Mazmur 25 ayat 12 sampai 12, 13, 14. Setelah itu kita selesai. Mazmur 25 ayat 12, 13, 14. Terobosan berkat apa yang Tuhan kerjakan? Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Hari ini percayalah, kalau orang itu takut Tuhan, Tuhan tunjuk no jalan. 13. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Anak cucunya akan mewarisi bumi. Pastikan kita jadi orang benar yang akan menetap dalam kebahagiaan. Anak cucu mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ini tangkap, saudara. Kalau kita bisa menginjak musuh-musuhnya Tuhan dalam hidup kita, kita adalah orang yang menetap dalam kebahagiaan sampai anak cucu kita. Kita jadi orang yang bergaul karib. Karena gelap dan terang tidak bisa bersatu. Gelap dan terang itu tidak akan pernah bisa bersatu. Tapi waktu kita selalu menginjak musuh-musuhnya Tuhan dalam hidup kita, maka passwordnya pasti connect. Terang dan terang ini akan dapat bersatu. Saudara pastikan hidup orang benar hari-hari ini akan menetap dalam kebahagiaan, akan menikmati kelimpahan. Bahkan dengan Tuhan kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Kita masuk tahun 2026 dengan Allah, kita melakukan perbuatan gagah perkasa. Kita menetap dalam kebahagiaan. Kita akan menikmati kelimpahannya. Bahkan Tuhan akan bergaul karib dengan kita semua. Makanya ini terobosan. Jangan sampai apa yang Tuhan pesankan semuanya hari ini saudara sia-siakan. Yuk kita jadi orang benar, tahu bagian kita. Ingatkan selalu, saya berasal dari Allah. Saya bukan preman, saya bukan orang dunia yang ikut-ikutan tren dunia. Walaupun dunia sudah berada dalam kuasa si jahat, saya tidak mau melakukan kejahatan dosa lagi. Saya akan setiap hari mau taat dengar-dengaran apa kata Tuhan. Bonek saja, ya, ingat ya, bonek menyerahkan yang jadi musuhnya kita ke tangan Tuhan, dan kita injak-injak musuhnya Tuhan dalam hidup kita. Itu yang perlu kita lakukan. Pastikan, yuk tahun depan saya terlalu percaya setiap kali, ya. Jadi kita boleh, ya, mulai hari ini hidup mati dikuasai lidah, gemakan yang baik. Mulai sekarang pakai tip ini. Saya waktu dapat hikmat 2 hari yang lalu, Tuhan bilang ini, sampaikan ini. Karena ini akan membawa dampak yang besar buat orang benar. Musuh apa yang tidak bisa aku injak dengan kuasaku? Kalau aku yang bertindak, maka semua pasti beres. Makanya Tuhan bilang, aku yang akan berperang buat kamu, kamu cukup diam. Bagianmu cuma injak-injak musuhmu. Nggak usah bingung, Tuhan gimana ya Tuhan? Hutang jalan keluar gimana Tuhan? Rumah tangga hancur gimana? Kanker stadium 4, dokter sudah angkat tangan, Tuhan gimana? Sudah, kanker stadium 4. Kalau Tuhan yang nginjak kanker, kankermu sembuh. Apa yang nggak bisa Tuhan lakukan hari ini, pastikan. Saya percaya kita meninggalkan tahun 2025. Jangan takut. Bu, utang saya masih banyak. Jangan takut. Bu, aset saya belum terjual. Jangan takut. Mulai katakan, Tuhan sendiri menginjak-injak yang namanya aset yang belum laku. Dalam nama Tuhan Yesus jadi laku. Lakukan itu, tidak apa-apa. Firman yang berkata, bukan Bu Eli, firman yang berkata, hari ini apa yang belum laku, rumah yang belum laku, ruko yang belum laku, bila perlu nanti di depan rumah yang mau dijual, saudara injak-injak ini. Saudara injak-injak dalam nama Yesus. Rumah ini yang belum laku, aku injak-injak yang tidak laku. Sekarang rumah ini laku, karena yang tidak laku diinjak sama Tuhan jadi laku. It's okay.
saudara boleh lakukan. Yang sakit, saudara mulai katakan. Jangan ngomong kanker, Tuhan aku sakit. Enggak, hari ini katakan, kankerku, Tuhan sendiri nginjak kankerku dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kankerku diinjak, maka aku sembuh, aku sehat. Hari ini engkau mau menginjak apa dalam hidup pasanganmu? Istrimu apa? Anak-anakmu apa? Hari ini pastikan, Tuhan, aku menginjak semua karakter-karakter yang tidak baik dalam suamiku. Yang suka judi, suka merokok, suka minum, suka zina, suka berkata kasar. Saudara boleh katakan, daripada mulut sia-sia, lebih baik hidup mati dikuasai oleh lidah. Dan lidah kita yang menguasai adalah firman Tuhan. Karena kita percaya waktu firman dikatakan, maka seperti yang kamu ucapkan di hadapanku, demikian akan kulakukan. Setiap kali engkau berkata, Tuhan menginjak kanker, maka Tuhan akan melakukan untuk menginjak kanker sembuh. Tuhan Yesus memberkati. 3 hal jangan lupa, bonek ya, percayanya bonek, makin gila-gilaan percaya seperti Abraham. Tidak ada dasar berharap, sangat lemah, sangat tertutup, nekat sudah percaya. Bukan nekat. Abraham kalau nekat jalan pintas, mungkin dia marah sama Tuhan. Tuhan sudah nenek sama kakek nenek, Tuhan ini apa-apaan. Kalau memang tidak mau kasih, tidak usah kasih. Mungkin Abraham nekat marah sama Tuhan, tapi Abraham tidak melakukan itu. Dan Tuhan buktikan bahwa Tuhan menginjak kemandulan Sarah, walaupun sudah nenek-nenek ya. Mungkin Abraham 100 tahun gimana, kakek nenek sudah mati haid. Tapi waktu Abraham percaya nekat, maka Tuhan yang menginjak kemandulan Sarah. Hari itu Sarah bisa hamil. Mungkin yang lagi bergumul dengan kandungan, belum punya anak, kepingin punya anak, saudara bisa lakukan langkah profetik. Tuhan sendiri akan menginjak kemandulanku, digantikan kesuburanku, sehingga rahimku subur. Saudara bisa melakukan seperti ini mulai sekarang ya. Saya percaya kita akan lihat berkat melimpah. Kita akan melihat menetap dalam kebahagiaan. Anak cucumu akan perkasa, anak cucumu akan diberkati, anak cucumu akan bahagia. Berbahagialah orang benar, keturunannya selalu berbahagia. Hari ini pastikan kita akan bergaul karib dengan Tuhan. Wow, siapa yang tidak mau bergaul karib? Saudara aja kalau bergaul karib dengan seorang pejabat yang besar, menteri, kira-kira saudara kalau bergaul karib, saudara dapat fasilitas yang terbaik? Tidak jelas. Sama, Tuhan juga mau memberikan yang terbaik. Asal kita hari ini, yuk, jangan sampai kita hari ini tidak nekat percaya. 3 hal ini kita lakukan, pastikan tahun depan kita akan lihat terobosan berkat akan terjadi. Terutama ini bukan sesuatu yang hari ini sulit untuk kita lakukan. Kita mulai berkata, Tuhan sendiri akan menginjak para lawan kita. Selamat berjuang, selamat mencoba ya. Saya waktu dapat rema ini, saya juga mulai praktek saudara. Kita akan lihat kemenangan ada di pihak orang benar. Jika Tuhan di pihak saudara, siapa lawan kita? Sekalipun iblis berusaha menjatuhkan kita, 1000 tangan mau menjatuhkan kita, kita tutup. Cukup butuh 1 tangan Tuhan di pihak kita, maka kita pasti akan keluar lebih dari pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Tidur dalam lawatan Tuhan. Tidur aja, doa aja ya. Lakukan profetik tiap hari hidup matimu. Jangan sampai ngomong yang sia-sia. Ngucap syukur. Tuhan terima kasih buat berkat yang melimpah, buat rumah tangga yang sudah dipulihkan, buat kesehatan, buat anak-anak yang baik. Walaupun engkau belum melihat anak-anakmu baik, rumah tanggamu baik, kesehatanmu baik, tapi engkau sudah nekat mempercayai, engkau sudah menerima, maka hal itu akan diberikan. Saudara mulai katakan step yang kedua, bersama Tuhan
aku melihat perkara yang besar. Tuhan engkau sendiri menginjak, terserah. Saudara lihat pergumulan saudara apa. Hari ini pastikan saudara bisa berkata apapun yang jadi musuh saudara yang paling saudara takuti. Saudara bisa punya kuasa karena Tuhan sendiri. Kalau Tuhan sendiri, dia tidak butuh kemampuan orang. Dia tidak butuh kehebatan manusia untuk menginjak musuhmu. Tapi Tuhan sendiri yang ambil alih. Dia punya kuasa yang besar untuk menginjak-injak siapapun. Daud bisa menginjak-injak, Goliat tidak bisa. Tapi Tuhan sendiri yang menginjak-injak Goliat. Sehingga hanya dengan ketepil batu dia bisa membawa Goliat hari itu jatuh terjembab. Itu karena bukan kekuatan Daud, tapi ada kekuatan supranatural yang bekerja di alam roh ini, bahwa Tuhan sendiri yang menginjak-injak. Tuhan Yesus memberkati besok yang onset Surabaya ya. Ikut, jangan lupa ya. Saya percaya semakin hari kita semakin didewasakan oleh firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih kalau hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman. Biar melalui firman ini Tuhan, rema yang Kau berikan buat hamba-Mu ini akan menjadi rema untuk orang benar melihat terobosan berkat di tahun depan. Kami gak mau hidup terus diintimidasi iblis bahwa hidup kami susah, karena kami berasal dari Allah. Kami tidak akan pernah takut menghadapi tantangan. Justru kami harus bonek hari-hari ini, berserah penuh apa yang jadi musuh kami ke dalam tangan Tuhan, dan kami akan menginjak-injak musuhnya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami. Lalu sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain. Kami mengangkat tangan kami, terimalah berkat Tuhan yang dicintainya pada waktu tidur, berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless, sampai ketemu besok yang ada di Surabaya. Tuhan Yesus memberkati.